Oke, pada bab 2 yaitu desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Airwin, DPWin, dan Paradig, Soleh, Platinum Technology, dan lain sebagainya. Biasanya, desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks. Tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakaian, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang besar, dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda, dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institusi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 hari per minggu atau operasi 24 kali 7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data untuk mengontrol aktivitas basis data. Data Independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan alias bisnis dan struktur penyimpanan. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal, pengembangan yang simpel dengan penggunaan bahasa tingkat seperti SQL, kemungkinan ditutup untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem produksi data adalah bagian dari sistem informasi di dalamnya, termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak di PMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data atau DBA pemakai terakhir pemakai dan sebagainya, perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data. 6 tahap utama pada proses desain basis data yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data atau disebut juga dengan desain basis data logika, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response, time, processing time, dan storage space. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi dengan akses berbasis web. Bagian data dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performansi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber data informasi yang diperlukan dalam organisasi. Ringkasan. Terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam rancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika, pemetaan model data, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan, performansi terdeteksi, dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional,
faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan turunan pemilihan alternatif rancangan desain. Oke, dan selanjutnya kita akan berlatih ke soal-soal berikut. 6 tahap utama dari desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data, perubahan kebutuhan model, desain basis data fisik, implementasi dan tuning desain basis data. Tahap pemilihan TBMS. Karena pada pemilihan TBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis berhubungan dengan kerentanan TBMS yang dipilih, yang termasuk faktor teknis adalah tipe TBMS, relational object lainnya. Butuh penyimpanan dan akses path yang didukung TBMS, kerjaan antarmuka, pemakaian dan pemrograman tipe bahasa query tingkat tinggi, kerjaan alat bantu, pengembangan kemampuan berhubungan dengan operator client server dan sebagainya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini merupakan dua aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua yaitu desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan. Jawabannya adalah skema konseptual diproduksi dari tahap ini terdiri dari model data di tingkat tinggi TBMS independen dengan beberapa alasan. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari TBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan TBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual TBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari TBMS. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedalam mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru dan yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagian karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Dan jawabannya adalah rancangan skema konseptual menguji kebutuhan dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada TMS independent model data tingkat tinggi seperti EER atau Injet Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancang skema konseptual adalah TBMS independen dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah TBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Dan untuk yang kedua, perancangan transaksi yaitu menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada satu TBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Ada dua pendekatan dan perancangan skema konseptual yaitu terpusat. Kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai yang kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Yang kedua yaitu integrasi view-view yang ada untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema eksternal atau view. Kemudian view-view tersebut dimasukkan ke dalam sebuah skema konseptual. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Kita bisa memakai top down, bottom up, insert out, dan mixed. Sebutkan faktor untuk memperancang pemilihan paket TBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Di sini yaitu pertama yaitu struktur data. Jika data yang disimpan dalam database memiliki struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staff programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Ketersediaan dari service vendor.
keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaan dengan sistem dependen? Pemetaannya dapat diproses dalam dua tingkat. Pemetaan sistem independen, pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik, mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai desain dari database. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.